Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang safety hazard untuk bencana pertekanan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Nafisa Tera NPM 6, Muhammad Novianto NPM 9, Adi Chandra NPM 22, dan saya sendiri Indah Nur Laila Sari NPM 30. Adapun hal-hal yang melatar belakangi, yaitu pada saat ini banyak perusahaan, baik perusahaan swasta maupun BUMN, yang memakai bencana tekanan. Demikian pentingnya suatu bencana tekan di perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga banyak perusahaan yang terpaksa harus berhenti prosesnya karena bencana tekan yang dipakainya mengalami kerusakan. Adapun pengertian dari bencana tekanan ialah bencana selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas. Kemudian ada alat pengaman, yaitu semua alat perlengkapan bencana tekanan yang ditujukan untuk melengkapi bencana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Kemudian ada jenis-jenis bencana tekanan. Yang pertama ada botol-botol baja yang volume airnya maksimum 60 liter. Kemudian ada yang kedua bencana transport yang volume airnya lebih dari 60 liter. Yang ketiga ada bencana penyimpanan gas atau campuran. Kemudian ada yang keempat, pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang ada dalam pesawat. Dasar hukum ketiga perancangan bencana pertekanan. Adapun dasar hukum pengawasan penerapan K3 bencana tekanan di Indonesia. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1982 tentang bencana tekanan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 1982 tentang kualifikasi juru las. Adapun khususnya dalam tahap pembuatan bencana tekan, pengawasan dan pemeriksaan meliputi A. Kualifikasi pabrik pembuat atau pemanufaktur, B. Kualifikasi ada atau tidaknya inspektur pabrik pembuat atau quality control, C. Kualifikasi juru las, dan D. Penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Lalu ada gas-gas bertekanan. Yang pertama inert gas, yaitu dapat mengurangi kadar zat asam dan dalam keadaan biasa mudah terbakar. Ada flammable gas, yaitu gas yang mudah terbakar karena bereaksi dengan oksigen. Lalu ada corrosive gas, yaitu gas yang dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan hidup. Yang keempat ada oksigen gas, yaitu suatu gas yang mungkin dapat terbakar karena dapat menghasilkan oksigen. Lalu ada mixture gas, yaitu campuran dua gas atau lebih. Dengan ketentuan gas tersebut tidak akan bereaksi satu sama lain. Lalu ada liquid gas, yaitu gas yang bila mana ditekan dapat berubah fase menjadi cair. Next. Lalu potensi bahaya menggunakan bencana pertekanan. Yang pertama, bahaya terhadap kebakaran pada tabung bencana. Beberapa gas memiliki sifat mudah terbakar bila tercampur dengan oksigen atau udara normal. Di samping itu, terdapat gas yang reaktif bila bertemu dengan zat tertentu akan menimbulkan reaksi panas sehingga menimbulkan kebakaran. Next. Yang kedua, bahaya terhadap peledakan. Semua jenis gas bertekanan yang tersimpan dalam botol baja mempunyai bahaya meledak karena ketidakmampuan kemasan dalam menahan tekanan. Di samping itu, gas bertekanan dapat meledak disebabkan karena menurunnya kekuatan tabung akibat korosi. Next. Persyaratan teknis bencana pertekanan. Persyaratan konstruksi. Yang pertama, jenis materialnya harus memenuhi standar. Yang kedua, tebal materialnya tidak kurang dari hasil perhitungan. Yang ketiga, kondisi material tidak boleh cacat. Yang keempat, sambungan las memenuhi syarat. Yang kelima, untuk ketebalan plat drum dan head dengan ketebalan tertentu telah dilakukan head treatment. Yang keenam, pada hydrostatic test tidak ditemui kebocoran, rembesan, retakan, atau perubahan bentuk yang menetap.
Lalu alat pengaman, ada kartu penutup, berfungsi mengendalikan tekanan, di mana saat gas dalam botol baja melebihi tekanan kerja yang diizinkan, maka sebagian gas akan keluar. Lalu ada kap pelindung. Kap pelindung ini harus kuat dan baik, dan diberi lubang dengan garis tengah sekurang-kurangnya 6,5 mm, atau apabila diberi 2 lubang, maka garis tengahnya masing-masing minimal 5 mm. Lalu ada alat anti-guling. Untuk menghindarkan menggelindingnya botol baja yang dapat mengakibatkan cacat, maka alat anti-guling sangat penting ada pada botol baja. Ada ulir penghubung. Ulir penghubung pada botol baja dengan pipa pengisi yang dipergunakan untuk gas yang sudah terbakar harus ke kiri, sedangkan untuk gas lainnya harus mempunyai ulir ke kanan. Untuk selanjutnya di sini ada tanda pengenal bencana bertekanan yang ada nama pemilik, selanjutnya ada nama nomor urut pabrik pembuatan, selanjutnya ada nama gas yang diisikan, yang D berat dari botol baja, yang E tekanan pengisian yang diizinkan, yang F berat maksimum dari sisinya untuk bejana tekan berisi gas yang dikempa menjadi cair, untuk yang G besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dikempa. Untuk selanjutnya ada tanda dari bahan pengisi, dan yang terakhir ada bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Next. Untuk selanjutnya di sini ada warna cat untuk tabung botol. Di sini sudah tertera tabelnya bahwa standar warna untuk secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau yang standar. Next. Untuk yang selanjutnya di sini ada daftar cat untuk instalasi pipa bertekanan. Pewarnaan tersebut yang benar pada instalasi pipa bertekanan juga perlu diterapkan di tempat-tempat kerja, sehingga dengan secara visual saja siapapun dapat mengetahui jenis media yang mengalir di dalamnya. Next. Untuk selanjutnya ada persyaratan administratif. Pada persyaratan administratif yang pertama ada prosedur pembuatan bejana bertekanan. Untuk pembuatan bejana bertekanan didahului dengan pengesahan gambar rencana oleh Dirjen PD Republik Indonesia atau berkas yang disampaikan oleh pabrik calon pembuatnya. Pabrik pembuatan bejana di Indonesia harus memiliki SKP yang masih berlaku selama pembuatan diawasi oleh K3 yang berwenang dengan adanya gambar detail sambungan dan juga yang lainnya. Next. Untuk yang kedua di sini ada next. Selanjutnya ada prosedur penerbitan pemakaian. Menurut peraturan perundangan yang berlaku, setiap bejana tekan yang dipakai di tempat kerja di wilayah hukum Republik Indonesia harus memiliki pengesahan pemakaian dari Disnaker setempat, kecuali bejana tekan tersebut volumenya tidak lebih dari 220 cm3 dan tekanan kerjanya tidak lebih dari 2 kg. Next. Untuk prosedur yang ketiga ada prosedur fabrikasi. Sebelum preparasi dilakukan harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu preparasi dilakukan pengawasan, dan setelah preparasi juga dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali oleh petugas yang berwenang. Dan yang terakhir ada peledakan bejana bertekanan. Jika terjadi peledakan bejana bertekanan yang dipakai, jika menimbulkan bahaya atau tidak, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan perusahaan wajib segera melaporkan ke setempat dan harus bertanggung jawab untuk menjaga jangan sampai terjadi perubahan kondisi tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan. Yang pertama yaitu pemeriksaan pada fabrikasi. Pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasan secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Next. Yang kedua yaitu pemeriksaan pertama.
Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, recalculation perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, kemudian NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, kemudian hidrostatik test, yang terakhir yaitu pengujian katup penutup atau tingkat pengaman. Next. Yang ketiga yaitu pemeriksaan berkala. Untuk bejana tekanan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun, kemudian untuk bejana tekanan penampung klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Yang keempat yaitu pemeriksaan khusus yang wajib dilaksanakan apabila terdapat kerusakan atau reparasi, kemudian modifikasi, dan terjadi peledakan pada bejana tekannya. Next. Kelompok objek pengawasan K3. Yang pertama ada pesawat uap dengan jenis-jenisnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua bejana tekan dengan jenisnya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada instalasi pipa, adapun jenis-jenisnya sebagai berikut. Kemudian yang keempat yaitu operator pesawat uap, juru las, dan perusahaan jasa teknik. Next. Yang selanjutnya yaitu pedoman bejana tekan. Yang pertama harus mempunyai harga tekanan yang sesuai dengan tekanan kerja pesawatnya. Batas terendah tidak kurang dari 1/4 tekanan kerja dan tidak lebih dari 2 kali tekanan kerjanya. Yang kedua yaitu harus mempunyai angka-angka yang jelas dan mudah dibaca dengan tanda maksimum yang diperbolehkan. Next. Yang terakhir yaitu pemeriksaan visual rutin internal. Pemeriksaan berkala jangka waktunya demikian panjang. Maka berdasarkan peraturan yang berlaku, AK3U sesuai dengan batas wewenang yang ada, sebaiknya melakukan pemeriksaan visual rutin internal, misalnya sekali setiap bulan, tetapi tanpa merubah konstruksi dan alat pengaman yang bersangkutan. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.